Kenapa Sayyidah Khadijah itu bisa menjadi istri yang paling disayang oleh Rasulullah? Sebelumnya ada cerita waktu itu Sayyidah Aisyah sedang bersama Rasulullah, kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu. Tanpa basa-basi, Rasulullah langsung bangkit dan langsung menyambut tamu tersebut. Dan ternyata itu adalah sepupunya Sayyidah Khadijah. Saking cintanya Rasulullah sama Sayyidah Khadijah, bahkan sampai semua keluarganya Sayyidah Khadijah itu disayang banget sama Rasulullah. Sampai kayak gitu terus, setiap ada keluarganya Sayyidah Khadijah datang bertamu, Rasulullah tuh langsung menyambut dengan bahagia gitu ya. Sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu gitu. Khadijah lagi, oh Khadijah lagi, kalau kita mah gitu ya. Kamu tuh nggak bisa ngelupain Sayyidah Khadijah gitu kan, sekarang udah ada aku, mungkin begitu kalau kita mah. Mendengar Sayyidah Aisyah yang mengeluh dan cemburu kepada Sayyidah Khadijah, Rasulullah pun menegur Sayyidah Aisyah bahwasanya tidak ada yang akan bisa menggantikan Sayyidah Khadijah. Kenapa nggak bisa digantiin? Nah, kita ceritakan bagaimana kisahnya Sayyidah Khadijah dan Rasulullah dan bagaimana cinta mereka. Pada sebelum kenabian, Rasulullah pernah meminta izin kepada Sayyidah Khadijah untuk bertafakur di Gua Hiro. Rasulullah bilang gitu ya sama Sayyidah Khadijah, wahai istriku, boleh nggak aku bertafakur di Gua Hiro gitu kan. Lalu ditanya sama Sayyidah Khadijah, oh iya boleh-boleh gitu, ada keperluan apa? Rasulullah pun menjelaskan bahwa beliau ingin bertafakur, ingin menyendiri karena banyak masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dan Rasulullah tuh pengen cari tahu solusinya tuh apa gitu. Makanya perlu waktu untuk menyendiri, untuk berpikir banyak. Tanpa berkomentar, Sayyidah Khadijah langsung menyiapkan seluruh bekal untuk Rasulullah bertafakur. Kalian jangan mikir bahwa Rasulullah itu di Gua Hiro tuh cuma 1-2 hari seminggu. Enggak, sampai berbulan-bulan. Walaupun memang balik ke rumah, tapi cuman buat ngambil perbekalannya lagi karena sudah habis. Sayyidah Khadijah setiap Rasulullah pulang karena bekalannya udah habis, nggak komen. Kok lama banget gak selesai-selesai? Tidak komen. Sayyidah Khadijah tuh langsung menanyakan apa yang sudah habis gitu, apa yang Anda perlukan lagi gitu. Disiapin makanan, selimut, semuanya supaya Rasulullah tetap nyaman walaupun harus tinggal di gua. Sampai akhirnya wahyu pertama turun di Gua Hiro pada bulan Ramadan. Terus disuruh baca ikro-ikro gitu ya pokoknya mah. Nah setelah itu tuh Rasulullah kayak ketakutan banget. Terus akhirnya Rasulullah tuh kabur, pergi tuh turun ke bawah. Kan Gua Hiro tepatnya tuh ada di atas gitu. Terus Rasulullah tuh turun ke bawah menuju rumah. Nah, sepanjang perjalanan menuju rumah, setiap Rasulullah lihat ke atas, itu tuh ada malaikat Jibril yang berusaha menampakkan wujud aslinya gitu. Jadi seluruh langit itu penuh sama wajahnya Jibril gitu kan. Ya Muhammad kayak gitu. Ya gimana Rasulullah nggak takut? Karena malaikat itu kan besar banget ya. Saking besarnya tuh bumi itu bagaikan ya kelereng doang gitu. Makanya kalau misalkan malaikat Jibril ya tuh kayak gini penuh mukanya itu. Jadi bumi itu penuh sama mukanya Jibril. Jika sampai di rumah dengan wajah yang ketakutan, langsung bilang kepada Sayyidah Khadijah, selimuti aku. Tanpa bertanya apapun, Sayyidah Khadijah langsung menutup pintu rumah, memeluk suaminya dan menyelimuti suaminya lalu dipapah gitu ya ke kamar. Lalu ditenangkanlah gitu Rasulullah, ditenang, dielus-elus gitu supaya tenang. Karena ketika itu Sayyidah Khadijah melihat Rasulullah tuh seakan-akan kayak anak kecil yang baru melihat hantu gitu. Segitu ketakutannya. Akhirnya Sayyidah Khadijah tetap menenangkan sampai akhirnya suaminya tenang, Rasulullah sudah tenang, dan Sayyidah Khadijah mengajak Rasulullah untuk pergi ke sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal. Sayyidah Khadijah pun bertanya kepada Waraqah bin Naufal, apa yang terjadi kepada suamiku? Lalu Waraqah bin Naufal menjelaskan bahwa yang telah dilihat oleh Rasulullah itulah adalah namus. Namus itu bahasa Ibraninya dari malaikat. Waraqah bin Naufal pun akhirnya bilang sama Rasulullah kalau misalkan nanti malaikat Jibril muncul lagi jangan kabur karena itu adalah malaikat yang akan mengirimkan wahyu yang berarti engkau Muhammad adalah Rasul Allah. Engkau adalah nabi yang kami sangat tunggu-tunggu. Jikalau umurku masih panjang aku akan menemanimu ya Rasulullah, kata Waraqah bin Naufal. Karena memang pada saat itu Waraqah bin Naufal sudah tua dan beliau mungkin emang tahu kalau waktunya udah nggak lama lagi di dunia, makanya beliau ngomong gitu. Dan benar aja memang nggak lama Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Kak, pertemuan antara Rasulullah, Sayyidah Khadijah dan Waraqah bin Naufal itu sebenarnya Waraqah bin Naufal itu bilang kepada Sayyidah Khadijah bahwa kalau nanti akan ada banyak sekali rintangan yang akan dihadapi oleh Rasulullah, dan Waraqah bin Naufal ngasih tahu gitu ya sama Sayyidah Khadijah untuk menjaga Rasulullah. Sayyidah Khadijah malah bilang kayak gini,
tenang saja gitu ya, kalau bahasa bahasa kitanya gitu ya, tenang saja, aku akan menjadi tebusan untuk Rasulullah. Setelahnya tuh Sayyidah Khadijah tuh mau bilang kalau misalkan Sayyidah Khadijah akan menjadi tamengnya Rasulullah. Karena Rasulullah tuh agak trauma gitu ya melihat penampakan aslinya malaikat Jibril. Rasulullah tuh bilang sama Sayyidah Khadijah kalau misalkan gimana nih kalau misalkan ketemu sama malaikat Jibril lagi. Sebenarnya Rasulullah itu bukan takut gara-gara melihat penampakannya Jibril aja, cuman takutnya gini kan katanya bakal dikasih wahyu gitu. Tapi takutnya yang datang itu sebenarnya bukan malaikat, tapi setan yang menyerupai malaikat. Sayyidah Khadijah pun bilang, oh ya kalau begitu nanti kalau engkau melihat malaikat Jibril lagi kasih tahu aja sama aku. Singkatnya udah 6 bulan kemudian itu udah nggak ada wahyu lagi yang turun. Makanya Rasulullah agak ragu bener nggak nih kalau aku nih beneran Rasul gitu. Aku bener Rasul belum yakin gitu karena pada saat itu 6 bulan kemudian nggak ada wahyu lagi turun dan malaikat Jibril juga nggak menampakkan wujudnya. Tibalah waktu di mana ada seorang yang mengetuk pintu Rasulullah dan kemudian mengucapkan salam. Ketika Rasulullah lihat, wah ini malaikat Jibril, langsung dikasih tahu sama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah pun langsung bilang, oh iya ayo kita sambut gitu kan. Mereka berdua ke depan lah gitu, tapi belum dibuka tuh pintunya, baru dibuka setengah gitu doang. Nah, Sayyidah Khadijah kan nggak bisa ngelihat malaikatnya kan. Tapi Sayyidah Khadijah punya misi untuk meyakinkan Rasulullah bahwa yang dilihatnya itu adalah malaikat Jibril bukan setan. Nah, pada saat itu Sayyidah Khadijah pun duduk di ruang tamu, kemudian memerintahkan Rasulullah untuk duduk di paha kirinya. Kemudian Rasulullah pun duduk di paha kirinya. Beda ya kalau misalkan Sayyidah Aisyah gitu. Dulu Sayyidah Aisyah yang dipangku sama Rasulullah. Nah, ini Sayyidah Khadijah yang mangku Rasulullah gitu. Nah, kemudian pas Rasulullah udah ada di pangkuan Sayyidah Khadijah di paha kirinya, kemudian Sayyidah Khadijah bertanya sama Rasulullah, "Bagaimana engkau apakah masih melihat malaikat Jibril?" Kemudian, ya saya masih melihat malaikat Jibril. Kemudian disuruh pindah lagi ke paha kanannya. Pas pindah ke paha kanannya, ditanya lagi, apakah ada malaikatnya? Masih ada gitu. Masih ada. Kemudian Rasulullah pun disuruh ke belakang Sayyidah Khadijah. Kemudian Rasulullah pergi ke belakang Sayyidah Khadijah, lalu memeluk Sayyidah Khadijah dari belakang. Kemudian ditanya lagi sama Sayyidah Khadijah, apakah sosok itu masih ada? Kemudian Rasulullah menjawab, ya masih ada. Nah, pada saat itu kemudian Sayyidah Khadijah pura-pura mau melepas hijabnya. Ketika mau melepas hijabnya, tapi belum kebuka. Nah, pada saat itu langsung Sayyidah Khadijah nanya sama, apakah sosok itu masih ada? Kemudian Rasulullah bilang, tidak, dia sudah tidak ada. Langsung Sayyidah Khadijah pun bilang sama Rasulullah, berarti memang itu benar Jibril, karena malaikat tidak mungkin mau melihat aurat seorang wanita. Barulah di sana Rasulullah benar-benar yakin bahwa beliau memang adalah utusan Allah, beliau adalah Rasulullah. Ini adalah berkat pertolongannya Sayyidah Khadijah juga kan untuk meyakinkan bahwa suaminya ini beneran Rasul. Kemudian mulailah masa-masa sulit yang dihadapi oleh Rasulullah dan Sayyidah Khadijah ketika sudah turun ayat untuk berdakwah secara terang-terangan. Di sini Sayyidah Khadijah benar-benar adalah wanita yang sangat kuat banget karena setiap harinya Sayyidah Khadijah harus melihat suaminya pulang dengan wajah yang udah kotor